Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Yeskiel 44 ayat 4 mengatakan, lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan, maka aku sujud menyembah. Saudara, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan di dalam bahasa Ibrani ini Kebot Yahweh. Kebot itu asal kata dari kabot, kemuliaan kebot. Kabot ini keadaan, suatu keadaan yang maha tinggi, tertinggi. Suatu keadaan yang maha tinggi, suatu keadaan yang terhormat, satu keadaan yang luhur budi pekertinya, satu keadaan yang bermutu tinggi, bahkan satu keadaan yang berharga. Jadi kalau seseorang itu dilingkari oleh kemuliaan ini, dia masuk di dalam wilayah seperti itu. Di sini dikatakan bahwa Yeskiel melihat Tuhan sedang penuh kemuliaan. Tuhan sedang mempunyai posisi yang maha segala-galanya. Sehingga kabut ini yang maha tinggi, maha sempurna inilah sebetulnya melambangkan keberadaan Allah itu sendiri. Saudara masih ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Sehingga dia malu melihat dirinya telanjang dan sembunyi ketika dipanggil oleh Allah. Karena kemuliaannya telah hilang. Jadi sebetulnya manusia yang sempurna itu, Adam dan Hawa yang sebelum jatuh dalam dosa, itu dia hidup di dalam keadaan kabut. Di dalam keadaan kabut, kemuliaan, hidupnya dilingkari oleh kemuliaan. Nanti saudara, kalau Yesus datang kedua kalinya, dia datang turun ke bumi dengan tubuh kemuliaan. Keadaan yang sempurna, keadaan yang maha tinggi, maha luhur, maha hormat, maha kualitas, maha berharga, semuanya ada, itulah karakter Tuhan. Jadi dikatakan kalau manusia ini hidup di dalam keadaan seperti itu, dan mestinya dan memang harus masuk di dalam itu, sehingga Adam dan Hawa masuk di dalam keadaan yang seperti itu sebelum jatuh dalam dosa. Dan dikatakan Allah menginginkan anak-anaknya, pengikut-pengikutnya, hamba-hamba atau orang percaya semuanya itu hidup di dalam keadaan kabut ini. Hidupnya dalam keadaan penuh kemuliaan Tuhan, penuh kesempurnaan. Tapi ini kan suatu hidup yang ideal, dan manusia akan sulit masuk di tataran itu karena kita jatuh dalam dosa. Sehingga dikatakan segala sesuatu, kalau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka hidup kita adalah diprotek dalam segala kekuatan yang ada di luar kemuliaan itu. Tetapi ketika manusia keluar dari kemuliaan Tuhan, keadaannya tidak penuh dengan kemuliaan, maka hidupnya akan menderita. Karena itu Bapak Ibu, kita semua ini hidup di dunia ini menderita. Karena kita kehilangan kabut keadaan kemuliaan itu di dalam hidup kita. Karena kita berdosa. Karena kita menderita, maka kita sekarang mengejar, bergerak menuju keadaan kemuliaan itu. Kalau kita tidak masuk di dalam keadaan kemuliaan serupa dengan gambar Allah, maka kita selamanya akan menderita. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengatasi ini. Maka Allah mengatakan, kamu harus bersama-sama dengan aku. Kamu hidup bersama aku. Bukan pikiran Allah yang kita kenal dengan kita pahami masuk dalam pikiran kita. Bukan cuma melakukannya. Semua apa yang Allah inginkan itu kita pahami dan kita lakukan. Sehingga hidup kita selalu memuji, memuliakan nama Allah. Menyembah, sujud menyembah nama Allah, memuliakan nama Allah. Dengan begitu, maka dengan kesungguhan
dengan kerutinan, dengan ketekunan yang luar biasa, dengan menyembah Allah, sujud menyembah Allah, maka kita nanti, saudara, pada waktunya kita akan diangkat oleh tubuh kemuliaan Yesus dan kita menjadi seperti tubuh kemuliaan itu. Tapi sekarang kita menderita di dunia, kita bisa menekan agar penderitaan itu hilang, bahkan tidak dirasakan di dalam hidup kita. Ketika kita selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan semua karena Tuhan itu sendiri. Saudara, mari apapun yang kita lakukan, engkau sedang marah, engkau sedang sedih, engkau sedang kecewa, engkau sedang merasa hopeless, apapun yang kau alami, selalu memuji Tuhan. Karena itulah yang mendekatkan kita untuk mengikis, mengurangi penderitaan yang kita alami dalam dunia ini. Allah akan membawa kita di dalam keadaan kehidupan di dalam dunia menuju kehidupan kemuliaan Allah. Shalom. Tuhan memberkati.